Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Nurul Dwi Rahmawati. NIM saya 180 1045 100 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Serina Oktavia Salsabila, NIM saya 180 1045 012. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nama saya Zaifa Alfianti, NIM saya 180 1045 104 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada hari ini kami akan membahas materi tentang administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan mata pelajaran yang harus dapat diambil dan diikuti oleh siswa untuk menetapkan pendidikan dalam suatu lembaga tertentu, yang dimana yang dilakukan siswa selama mengikuti jenjang pendidikan. Peran kurikulum dalam pendidikan. Dalam pendidikan, kurikulum sering disebut dengan pendidikan formal karena kurikulum sudah memiliki rancangan khusus yang secara tersusun, sistematis, jelas, dan rinci. Administrasi kurikulum pendidikan, yang dimana pelaksanaan kurikulum berkenan dengan semua perilaku tugas yang memungkinkan pelaksanaannya. Kurikulum dapat menyediakan atau mempersiapkan fasilitas material, personal, kondisi, dan agar kurikulum dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum. Terbagi menjadi 3 proses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan ini terdapat penyusunan program dan perkembangan kurikulum, yang mana meliputi landasan, program, pengembangan kurikulum, lalu selanjutnya garis-garis besar program pengajaran, dan yang terakhir pedoman pelaksanaan kurikulum. Lalu selanjutnya pada proses kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kurikulum sekolah meliputi yang pertama, penyusunan program pengajaran semesteran atau yang biasa disebut dengan caturulan, yang mana caturulan ini bertujuan untuk menjabarkan bahan materi ajar yang akan diberikan oleh guru dalam proses mengajar, dan juga mengarahkan tugas apa yang harus dikerjakan oleh siswa. Dalam semester caturulan ini, di akhir semesternya akan diberikan ujian berupa soal tes. Lalu selanjutnya penyusunan persiapan mengajar oleh guru dalam melaksanakan proses belajar. Yang selanjutnya pelaksanaan proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Masih di poin yang sama, yaitu proses administrasi kurikulum, yaitu ada evaluasi. Evaluasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada evaluasi hasil belajar, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Guru harus aktif memberikan sumbangan maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasari atas kerjasama, bukan bersifat individual. Oleh karena itu, semua personil sekolah termasuk guru harus terlibat di dalamnya. Selanjutnya ada peran guru dalam administrasi kurikulum, yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Poin kedua yaitu guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu developers. Guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum.
Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, tetapi guru dapat juga menentukan strategi apa yang cocok dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang terakhir, poin keempat, researchers, yaitu guru berperan sebagai peneliti, dilaksanakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Selanjutnya ada kegiatan administrasi pendidikan sekaligus peranan guru dalam administrasi pendidikan. Yang pertama ada administrasi kesiswaan, yang mana administrasi kesiswaan ini merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, yang mana dimulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa di sekolah, sampai dengan siswa tersebut menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif dengan berlangsungnya proses belajar yang efektif. Lalu selanjutnya ada administrasi fasilitator, yang mana dalam mengelola fasilitas agar bermanfaat yang tinggi diperlukan aturan yang jelas serta pengetahuan dan keterampilan personel sekolah dalam administrasi sarana dan prasarana. Terakhir ada administrasi personal, yang mana administrasi personal pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan edukatif dan juga membidangi kegiatan non-edukatif, yang mana personel bidang edukatif adalah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu seperti guru dan konselor atau BK. Terakhir, kami akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan kami. Kurikulum adalah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan segala pedoman pelaksanaannya yang tersusun secara sistematik dan dipedomani oleh sekolah dalam kegiatan mendidik siswa. Lalu selanjutnya proses administrasi kurikulum berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi, dan beberapa administrasi pendidikan, yaitu seperti administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, serta administrasi personal. Sekian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.